Kalau untuk di bagian gampang ceket pistonnya mas, gampang ceket itu bisa sirkulasi oli di bagian, teman-teman wajib tahu. Cuma ngangguk kondandan raiso. Nah, bagi yang sudah tahu ya ra usah keminter. Iki sesuai prosedur sing tau tak lakoni ngono Mas yo. Jadi halo lur, selamat sore. Sik tak mati iki. Rame nih. Dan halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namung budaya. Balik lagi bersama kami Misteri Giring Channel. Kebetulan ini ngomong lagi ada media. Sebenarnya saya pengen bahas mulai dulu, cuma alhamdulillah baru kesampaian sekarang. Saya pengen membahas bagian sirkulasi oli mas. Ini sebenarnya sepele tapi sangat penting, bahkan untuk pengguna motor, tidak hanya untuk herek dan tidak hanya untuk motor-motor yang trondol, yang yang CB bisa ke semuanya mas. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang sirkulasi oli dan juga pentingnya memahami sirkulasi olinya. Karena apa? Karena banyak kejadian-kejadian motor-motor itu ceket, tiba-tiba ada yang ceket, ada yang ambrol, ada yang kemelitik, bahkan ada yang spare part yang yang gampang aus, tiba-tiba aus gitu kan. Nah jadi saya akan bahas satu persatu. Kebetulan medianya ini media CB, bisa MP dan semacamnya. Nah untuk yang pertama, ini kebetulan ada kejadian ini, bukan kejadian ya, ini ada ini ya. Ini sampai kemakan, nokennya mana ya, noken aslinya ya. Ini mas, sampai garing terus sampai kemakan ininya. Katanya sih ini turun udah berapa kali mas ini ya. Sudah turun mesin, bahkan udah ganti noken berapa kali. Tapi kemakan terus, aus terus ya. Jadi ini yang disebabkan oleh tadi saya menemukan di o-ring pompa olinya di bagian sini. Nah, di bagian o-ring pompa oli yang ada di sini nih, itu dilem mas. Nah, terus ada bekas lemnya, terus masuk ke sini. Jadi seperti itu. Nah, yuk sekarang kita akan bahas untuk sirkulasi oli. Kebetulan ini di motor CB. Sebenarnya oli itu dari mana sih kan? Apakah oli itu full nggak dari sini ke sini? Sebenarnya enggak mas. Kalau full malah motornya nggak lari mas. Sebenarnya ke sini mas. Lah, kurang lebih segini lah, 0,8, bahkan nggak sampai lah segini loh. Ya kalau dilihat dari tutup kopling bak kopling itu kan ada tutupnya, itu ada garisnya, wis bisa diukur kayak gitulah. Nah di sini itu ada jalurnya itu dari sini kan. Ini oli kerendam. Nah ini loh mas ya. Lah itu, wah itu ono bau tinggi ya, itu bahaya ini. Oli itu dari sini. Nah ya mas ya, kalau khususnya di GL ini, GLMP, oli itu dari sini. Nah di situ ada saringan mas, di sebelah sini. Nah itu kan, itu oli dari sini, kebanyakan dari sini. Nah terus oli itu di sini ada filternya mas. Nah filter itu penting banget, dan teman-teman wajib ketika mengganti oli harus dibersihkan dan harus benar-benar bersih. Nah saringan oli ini untuk menyaring kotoran-kotoran sehingga tidak masuk ke pompa olinya. Nah terus masuknya lewat sini, ke sini, terus dilanjut lagi ke sini mas. Nah ditransfer ke sini mas ya. Ini sama ini rata nanti. Nah ketika udah masuk ke sini lah,
Ini ada kayak ini kurang panjang. Wah, ini. Nah, kadang ini. Nah, itu kan dari sini, Mas. Itu disedot, Mas. Terus di sini ada pompa oli. Nah, ini pompa olinya. Dulu kok mundur-mundur karena video. Setelah itu oli yang ada di sini, kan sini ada gear pompa olinya. Gear pompa oli yang dihubungkan ke gear primer. Askrek Mas ya. Langsung hubungkan ke itu. Nah, itu ketika ini muter otomatis oli itu akan naik ke sini nih. Nah, ini kebetulan ada oil cooler. Oke, saya skip, pindah ke yang satunya saja. Saya tak ini keren guys. Ini Mas. Ini baru jadi bersih soalnya. Nah, oli itu akan naik ke sini nih. Jalurnya ke sini. Itu ada lubangnya, Mas. Kita urayu. Ini lubang dari sini. Lah, terus naik ke sini. Nah, ini untuk yang lubang yang bagian sini untuk ditransfer ke bagian atas. Nah, itu naik. Terus setelah itu di bagian bak koplingnya di sini itu ditransfer ke kebetulan ini ada lagi mau pengen media malah penak. Nah, ini kan Mas ya, kan sama Mas ya. Sini, nah, oli itu pokoknya banyak di sini tuh menggenang. Tiba-tiba langsung dialirkan ke sini. Ini kan udah menggenang di sini Mas ya. Itu masuk ke sini, ditransfer ke rotor oli, ke bagian nanti bukannya rotor oli ya. Nah, ini Mas. Ini ke sini nih. Tuh. Nah, ini kan ke askrek Mas ya. Ke askrek di sini. Jadi oli itu ditransfer ke sini Mas ya. Nah, ini untuk apa? Makanya teman-teman kadang ketika membuka ini, tiba-tiba banyak kotorannya. Nah, bisa jadi teman-teman jarang membersihkan di bagian filternya itu. Nah, seandainya filternya sudah tidak bisa menyaring, di sini udah banyak. Dan ini tuh masuknya ke askrek Mas. Transfernya ke sini. Nah, kayak gini Mas. Tuh. Nah, ini untuk melumasi di bagian stang piston sama di bawah ininya nanti. Di bawah piston. Pistonnya kan kayak gini nih. Nah, itu dari bawah itu dikecerot dari bawah sini. Nah, itu dihubungkan dari bak kopling, ditransfer ke sini masuk ke askreknya. Nah, maka dari itu teman-teman harus mengecek, wajib dicek ini ya. Ini tidak boleh kesumbat. Nih, saya jajal tak sebule ya. Nah, itu harus enak ini. Kalau nggak biasanya akan pakai rokok. Pakai rokok itu disembur ke sini, terus biar kalau udah keluar asap, berarti sirkulasi oli yang di askrek udah aman. Nah, terkadang teman-teman mungkin jarang memperhatikan. Kalau saya sih wajib ketika sebelum pemasangan ini yang pertama ya, setelah pompa oli. Berarti yang kedua ya. Nah, ini harus disebul. Kalau keluar asap atau juga keluar angin berarti sudah aman. Nah, itu Mas yo. Nah, maka dari itu tadi kalau filternya yang ada di sini sudah nggak bisa memfilter, udah banyak, otomatis dia larinya ke sini. Ngelumpuk Mas, gram-graman tuh banyak di sini. Seandainya gram-gramannya masuk ke sini, nah coba gimana? Gram-graman atau juga bekas kotoran-kotoran masuk ke sini, otomatis ini kesumbat, stang pistonnya bisa ngancing. Makanya ada kasus-kasus kadang tiba-tiba ngancing nggak bisa gerak atau pistonnya ceket karena yang melumasi piston yang dari bawah sini udah nggak ada gitu kan. Nah, sedangkan yang di bagian sini itu bukan untuk melumasi di bagian pistonnya, piston bagian bawah bukan. Ini untuk melumasi bagian head. Nah, ini lewat lewat baut sunduk, baut satu satenya itu ke atas,
Nah, itu untuk melumasi di bagian headnya. Nah, nanti tak terangkan untuk bagian headnya. Nah, ini masih di bagian sini mas. Ini keluar dari pompa oli, masuk ke sebelah kanan di bak kopling, terus masuk ke askrek untuk melumasi askreknya, stang pistonnya dan juga bagian piston bagian bawah. Terus masuk lagi ke sini ke atas, yang setelah itu ke bagian atasnya mas, untuk ke bagian ditransfer bagian head. Makasih ya. Lanjut. Mampir nih. Ini tamu, orang yang tamu ini customer. Setelah itu mas ya, ini masuk ke sini ditransfer lagi. Nah, ini masuk ke dalam. Saya kemarin sempat ada di postingan story saya itu, di sini malah disumpel mas. Apa disumpel itu? Disumpeli, hah? Disumbat, ditutup. Itu nggak boleh. Nanti olinya itu kan untuk transfer ke transmisinya. Wis ya, saluran sini ke atas, terus masuk lagi ke sini tuh ada lubangnya. Tembusnya sini nih. Lihat. Masuknya ke sini. Tuh. Ini transfernya kemana aja? Sret ke sini, tek. Di bagian roces di transmisi yang sekunder, yang sebelah kanan. Nah, terus ini kan menghubungkan ke sebelah ini. Sebelah sini. Nah, dia kan gabung tuh mas. Sini sama ini jadi satu, jadi rapat. Jadi masuk ke sini, lah sirkulasi ini masuk ke dalam untuk transmisi di bagian yang primer, yang rasio kecilnya ini. Jadi ini dipelumasi lewat sini. Nah, itu ada lubangnya di dalam. Jadi benar-benar dicek ya, semuanya gak boleh ada yang tersumbat. Ben gak nyumpeli yo, bisa transmisinya gampang ceket atau gampang rusak, gampang brodol. Di bagian transmisi yang 6202 nya ini. Jadi seperti itu. Ya, kalau ini kan sudah terlumasi ya. Terus mana lagi ya? Untuk di bagian sini ya, ini sudah ada transferan. Loh, masuk ke sini terus keluar dalam sini. Seret. Jadi untuk sirkulasi kurang lebih di bagian tengah, di bagian bagian transmisi primer sekunder kanan kiri dapat, terus di bagian askreknya di bagian sebelah kanan kopling lewat rotor oli itu kan ya, ada rotornya yang kayak corong untuk melumasi stang piston dan headnya. Lalu masuk ke atas. Nah, oh ya, sorry, satu lagi. Ini tips buat teman-teman, jangan sekali-sekali ini bocor mas. Ingat, jangan sekali ini bocor. Seandainya ini bocor mas, yang seharusnya oli itu tergenang banyak di sini untuk mentransfer ke bearing atau roces transmisi sebelah kanan sebelah kiri. Kalau ini bocor, otomatis oli yang di sini mas nggak lambat larinya ke sini. Karena apa? Dia akan bocor ke sini, keluar dari sini mas ya. Jadi wajib tertutup. Makanya meskipun saya ini kan sudah keroan ya, sudah dipuput crankcase-nya, saya nggak pernah menghabiskan ini mas. Kalau dihabiskan ya gak bakalan transfer olinya ke sini mas. Yes ya. Tuh tips buat teman-teman. Setelah itu masuk di bagian headnya, ini sudah ke atas. Nah, lewat sini oli bagian sini, serut lewat baut sunduk. Lewat selah-selah lewat selah-selah ini nih baut sunduknya, masuk di bagian atas. Nah ini jadi lewat sini. Nah di sini nih teman-teman bakalan, kalau ini dibuka nih, ini harus kesumbat juga mas, karena oli itu transfernya ke sini. Ini ada lubang kecil itu dari bawah, itu untuk melumasi bagian sini, melumasi bagian temlarnya, dan juga di bagian per sama klepnya. Nah ini fungsinya apa sih, teman-teman pernah tanya ini? Kok ada pentilan cilik ini loh? Ini untuk menyumbat mas. Kalau ini nggak ditutup mas, nah, otomatis olinya akan ke sini, jadi gak lari ke lubang bagian kecil ini.
Jadi harus disumbat sini, otomatis dia larinya ke sini. Jadi seperti itu mas. Itu fungsinya. Itu untuk sirkulasi oli dan fungsi pelumasan oli di bagian head. Nah, untuk yang terakhir, ini tips lagi buat teman-teman. Jangan pernah sekali-sekali untuk memperbesar lubang sirkulasi oli yang ada di sini ataupun yang ada di dalam sini, di situ, dan sirkulasi yang lainnya. Jangan pernah diperbesar mas. Kenapa alasannya seperti itu? Karena itu akan menyebabkan kelambatan pada lubang-lubang oli yang lainnya. Contoh mas ya, ini pabrik sudah membuat lubang oli segini, itu guna untuk biar olinya itu ngecerotnya itu apa ya, banter mas. Saya nek nguyo lho, nek lanang iku lho, nek nguyo nek disumpeli kok disumpeli. Dipernah kan banter toh mas yo. Ya kayak ibaratnya selang mas ya. Kalau selang itu semakin diperkecil, dia akan semakin kencang gitu mas. Jadi untuk pompa olinya itu bener-bener maktrot gitu loh, biar apa ya, ngecornya banter mas. Seandainya ini lubangnya diperbesar mas, yo nek selang ya, jadi apa ya, kalau air di selang itu, kalau tak nganu nih, tak simulasikan aku angin nerang. Nah, saya tak kasih contoh lagi pak ini. Nah, jadi model sirkulasinya kenapa saya jangan pernah tadi tips ya. Monggo diitukan juga boleh, diterapkan boleh, gak diterapkan juga nggak boleh. Nah, ini kan anggap sirkulasi oli kayak gini mas yo. Seandainya diperkecil, dia kecerdasannya tambah banter mas, gitu loh mas yo. Tapi seandainya sekali-sekali lubangnya diperbesar, salah satunya, otomatis akan melambat kayak gini. Contohnya kayak gitu. Jadi akan memperlambat. Kenapa mas? Ya bukan memperlambat yang ini mas, memperlambat yang lainnya, karena udah kecolong yang lebih besar. Yang ini lebih besar, otomatis yang satunya ini ya tambah mengecil mas. Apa tambah lambat karena sudah kebuang yang ini. Jadi semuanya ini pabrikan sudah membuat lubang seperti ini, itu sudah ada maksudnya, udah paten. Jangan pernah sekali-kali memperbesar lubang ini. Wah iki mas buntok nih mas, kok tak gede nih. Wah bukan salah mas, tapi ya kurang bener. Udah sih. Jadi itu seputar tips ya tentang sirkulasi oli. Nah, bagi yang sudah tahu ya rasa keminter iki sesuai prosedur sing tahu tak lakoni ngono mas yo. Jadi pentingnya sirkulasi oli itu di situ. Teman-teman wajib tahu. Jangan ngangguk kondandan iso. Ya, teman-teman, nah semoga videonya bermanfaat. Gak usah panik jika motornya sering ceket ataupun juga gampang habis olinya atau gampang yang aneh-aneh lah, pokoknya gampang protol. Teman-teman harus apa namanya ya, dianalisa dulu kok bisa ceket kayak gitu loh mas yo. Jadi dianalisa kira-kira penyebabnya itu apa. Kalau di bagian transmisi kok bearingnya gampang protol, lihat sirkulasi olinya apakah benar-benar lancar apa enggak. Kalau untuk di bagian gampang ceket pistonnya mas, gampang ceket itu bisa sirkulasi oli di bagian bawahnya yang melewati askrag itu mas ya, yang bagian sini itu dicek. Nah karena itu ngetroti piston yang dari bawah gitu loh. Kalau semuanya gak naik, jangan panik, filternya langsung dicek. Setelah itu baru pompa olinya, terus ada o-ringnya. Terus untuk jalur yang oil cooler gimana mas? Saya sudah pernah bahas itu. Cari video saya di yang lama-lama ada kok mas ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Dan apa namanya, tetap apa namanya, safety riding untuk pecinta touring dimanapun anda berada. Terus safety riding, saya wis iso touring ya, tetap
jaga kesehatan meskipun wis covid wis mulai ngene iki lho. Jaga kesehatan lagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.